Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arif Suyudi, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 1 Golongan 2 Peleton 8 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman pembelajaran analisis isu kontemporer. Ya, hasil belajarnya sendiri yaitu kita dapat memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu isu kontemporer. Isu kontemporer merupakan permasalahan yang sedang berkembang dan relevan dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, atau budaya saat ini. Hal ini bersifat aktual, dinamis, dan menuntut pemahaman kritis terhadap perubahan masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri isu kontemporer. Yang pertama, terjadi di masa kini dan berdampak luas. Dua, memiliki keterkaitan lintas sektor. Tiga, menimbulkan perdebatan atau perbedaan pandangan. Dan yang keempat, membutuhkan solusi inovatif dan berbasis data. Contoh isu kontemporer yang ada di Indonesia, yang pertama itu ada korupsi, kedua narkoba, yang ketiga terorisme. Selanjutnya teknik analisis isu. Yang pertama ada identifikasi isu, yang kedua analisis penyebab, yang ketiga analisis dampak, dan yang keempat ada formulasi solusi. Untuk identifikasi isu sendiri ini yaitu menentukan masalah utama. Lalu selanjutnya analisis penyebab. Analisis penyebab menggunakan metode 5W+1H atau fishbone diagram. Lalu yang ketiga analisis dampak. Analisis dampak mengukur pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Lalu yang terakhir ada formulasi solusi untuk menciptakan gagasan kreatif dan realistis. Setelah mempelajari analisis isu kontemporer, para peserta Latsar diberi tugas untuk memberikan contoh analisis isu yang berada di instansinya atau di tempat kerjanya masing-masing. Dalam konteks pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Cirebon, di mana tempat saya bekerja. Isu yang sering muncul yaitu tingkat kehadiran anggota pada saat apel pagi. Apel pagi merupakan kegiatan rutin yang memiliki fungsi strategis sebagai sarana pembentukan disiplin, komunikasi internal, dan penyampaian arahan pimpinan. Namun kenyataannya, terdapat beberapa personil yang tidak hadir secara konsisten, baik karena keterlambatan maupun tanpa keterangan yang jelas. Rekomendasi penyelesaian isu tersebut berdasarkan teknik analisis SWOT yang kepanjangannya yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, serta pendekatan problem solving kreatif. Rekomendasi penyelesaian isu ini diantaranya yaitu dengan penguatan sistem disiplin dan pengawasan. Penguatan sistem disiplin dan pengawasan ini salah satunya itu dengan menunjuk petugas pengawas apel secara bergilir agar setiap pelaksanaan apel lebih terkontrol dan tertib. Selanjutnya, menegakkan sistem reward and punishment secara transparan dan konsisten sehingga anggota yang disiplin diberi penghargaan sedangkan yang melanggar mendapat sanksi proporsional. Kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan materi analisis isu kontemporer beserta contoh di lingkungan instansi masing-masing yaitu melalui penerapan teknik analisis isu dan solusi kreatif berbasis teknologi serta penguatan nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab, peserta Latsar dapat meningkatkan profesionalisme, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan kembali semangat pengabdian kepada masyarakat dan negara.